Hai kamu, ditemani sama Farah lagi di Gajurnia. Jangan lupa klik tombol subscribe dulu ya, sebelum ke bahasannya. Kali ini, Farah mau berbagi informasi. Apa kalian pernah mendengar tentang kemajuan peradaban di zaman lampau telah jauh melampaui daripada yang kita kira saat ini? Mungkin kalian pernah mendengar Atlantis, bangsa Lemuria, dan peradaban maju lainnya, yang tentunya meninggalkan banyak peninggalan yang rasanya sulit banget dicapai oleh teknologi di zaman itu. Nah, salah satu produk zaman lampau yang masih misterius adalah Wilmana. Apa kalian tahu tentang istilah Wilmana? Kira-kira benda apa sih itu? Atau sesuatu sejenis makanan? Jawabannya tentu bukan. Wilmana dalam susastra Hindu adalah nama sejenis wahana yang dapat terbang di angkasa. Keberadaan wahana terbang itu disebut dalam kitab Ramayana dan Mahabharata. Selain itu, disebutkan pula dalam susastra Jaina. Deskripsi dan penggambaran dalam bahasa Indonesia, Wilmana atau Walimana berarti kendaraan dewa yang besar. Susastra India kuno mendeskripsikan Wilmana sebagai wahana sejenis kapal terbang berbentuk bundar atau silinder yang terbuat dari besi, raksa, tembaga, dan timbal. Legenda India mengatakan bahwa Wilmana mampu mengeluarkan misil dan juga petir yang sangat dahsyat. Dalam sebuah lukisan dari India yang menggambarkan salah satu adegan dalam kitab Ramayana, yaitu kedatangan Rama di Ayodhya. Dalam lukisan tersebut, Wilmana digambarkan sebagai perahu terbang. Ada pula ukiran di Gua Ellora menampilkan Wilmana sebagai wahana seperti pavilion bersayap. Dalam susastra manuskrip kuno Purana disebutkan bahwa para dewa memiliki wahana Wilmana beraneka jenis. Beberapa ilmuwan sudah mulai menyelidiki kebenaran teknologi tersebut. Sebuah ilustrasi dibuat tahun 1923 di kota Bangalore di India dan dimuat dalam sebuah buku yang berjudul Waimanika Sastra, yaitu cara membuat Wilmana. Buku itu telah dicetak dalam huruf Latin oleh David Harker Childress, seorang peneliti legenda tentang suatu wahana terbang pada masa India kuno. Ia mendapat kesimpulan setelah meneliti legenda kerajaan Rama. Dalam bukunya, ia menulis sebagai berikut. Yang disebut kemaharajaan Rama di India Utara dan Pakistan berkembang sekitar 15.000 tahun yang lalu, dan merupakan sebuah negara dengan banyak kota canggih karena memiliki Vimana atau Wilmana tersebut. Banyak diantaranya bisa ditemukan gambar-gambar peninggalan, yang memberikan keterangan Wilmana itu di situs prasejarah yang terdapat di gurun-gurun Pakistan, sebelah utara, dan India Barat. Kurang lebih ada 4 macam Vimana. Beberapa berbentuk seperti piring terbang UFO, yang lain seperti silinder panjang, kapal berbentuk cerutu. Dalam buku yang ditulis oleh David Harker Childress menyatakan bahwa beberapa tahun yang lalu orang Cina menemukan dokumen kuno di daerah Lhasa di Tibet, dan mengirimnya ke Universitas Chandigarh untuk diterjemahkan. Dr. Ruth Raina dari universitas tersebut mengatakan bahwa dokumen tersebut memuat cara-cara merakit pesawat ruang angkasa. Ruth mengatakan metode untuk menggerakkannya adalah metode antigravitasi yang disebut dengan lagima dalam naskah-naskah tersebut. Dan saat ini dunia modern memberikan istilah sebagai levitasi. Pengertian levitasi adalah proses objek melayang melawan gravitasi bumi. Jadi dapat disimpulkan bahwa levitasi adalah proses melayangnya objek karena melawan gaya gravitasi bumi, sehingga benda tersebut terlihat ringan. Levitasi saat ini bisa dilakukan dengan menggunakan magnet. Magnet mempunyai sifat levitasi terhadap gravitasi bumi, sedangkan levitasi magnetik adalah proses melayang objek dengan memanfaatkan medan magnet. Dengan kata lain, hal ini menolak gaya gravitasi pada suatu benda dengan menggunakan magnet sebagai penangkal. Dalam penemuan terdahulu, ada beberapa ilmuwan mengklaim bahwa mereka menemukan wahana terbang anti-gravitasi ini. Salah satunya adalah Viktor Grebennikov. Ia mengklaim bahwa pada musim panas 1988 ketika ahli entomologi Rusia ini sedang mempelajari struktur sayap kumbang badak Jepang, dia secara tak sengaja melihat fenomena anti-gravitasi pada sayap kumbang badak. Bukan main terkejutnya Viktor pada saat itu tak lama setelah pulih dari keterkejutannya.
Dia mengambil sayap kumbang itu dan diikat dengan kawat besi kemudian memasang paku pei di sayapnya. Terjadilah fenomena yang lebih mencengangkan karena paku pei tiba-tiba lenyap dari matanya. Selanjutnya ia memutuskan untuk mendesain sebuah mesin dengan mendesain ulang struktur sayap kumbang itu dan dipadatkan. Kemudian ditempatkan di mesinnya yang ia rancang, agar mesinnya itu memiliki gaya apung yang cukup untuk mengapung sekalipun dia berdiri di atas mesin itu. Mesin tersebut masih dapat mempertahankan fenomena anti-gravitasinya. Namun perkembangan mesinnya dilarang oleh otoritas setempat karena alasan keamanan nasional. Dan pendapatnya tentang gravitasi sempat ditentang oleh ilmuwan lain karena kurangnya cukup bukti. Di sisi lain, ilmuwan Nikola Tesla juga pernah mengembangkan prototipe kendaraan piring terbang. Dalam sebuah eksperimen, Tesla membuat teknologi otis sekar. Namun proyek itu menghilang seiring dengan kejatuhan dari nama Nikola Tesla. Kemudian dilanjutkan lagi pada tahun 1950-an oleh Ralph Ring yang juga adalah murid dari Tesla. Ralph berpendapat mesin itu dapat melakukan perjalanan kemana saja dalam sekejap. Saat mesin dinyalakan, tampilan logam pada pesawat seketika berubah menjadi lentur. Selain itu, mesin manusia sekarang semua dikendalikan oleh manusia, tetapi di mesin pesawat piring terbang ini tidak ada kontrol di dalam kemudi pesawat. Ralph menambahkan, ketika itu kami masuk ke dalam pesawat dan menjalankan pesawat OTC tersebut dengan kontrol meditasi kekuatan pikiran untuk memberikan instruksi kepada mesin tersebut. Ralph mengatakan, mungkin banyak orang tidak akan percaya pada saya, tapi itulah fakta yang kami saksikan dengan mata kepala sendiri. Dan Tesla benar akan teknologi itu, ungkap Ralph Ring. Proyek piring terbang ini akhirnya dihentikan dan ditutup oleh pemerintah AS, yang menyatakan bahwa proyek ini berusaha untuk menggulingkan sistem moneter internasional dan keamanan nasional. Beberapa kalangan berpendapat bahwa levitasi ini adalah sumber dari gaya terbang Wilmana. Apakah klaim ilmuwan-ilmuwan tadi adalah valid? Jika benar, adanya kemungkinan besar Wilmana dapat digerakkan dengan cara itu. Namun tidak ada pembuktian pasti akan hal ini. Untuk kepercayaan dikembalikan ke kalian semua. Video ini hanya untuk memaparkan pemikiran, klaim ilmuwan dan fenomena menarik yang ada di dunia. Sekian video Iga Journey kali ini. Aku Farah. Sampai jumpa.